Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa tuqan wa 'amalan salihan. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Baik. Kalau nggak salah ada sekitar 22 halaman atau 27 gitu semuanya. 27 ya. Dia itu ada berapa? 31 halaman. Enggak, bukan. Kita matannya. Oh, Matannya. Kita matannya dulu aja. Ya, boleh nanti syarahnya. Sebetulnya syarahnya itu menurut Anda penting nggak penting? Karena kita bahas matannya itu pertama dari segi bahasanya insyaallah lebih mudah difahami. Kedua juga udah ada harokatnya itu. Kemudian yang ketiga sembari kita ngafalin matannya. Ana sih targetnya gitu dulu gitu. Tapi kalau misalkan ternyata nanti ada waktu lebih dan ternyata kayaknya harus ke syarahnya juga kita bahas bahasa Arabnya, ya pelan-pelan lah. Ini momennya ini hanya diskusi ya. Semuanya boleh bersuara nanti. Mungkin kalau Ana hanya sekedar mengarahkan, nanti setelahnya mungkin apalagi ini masalah pemahaman. Terkadang pemahaman Ana dengan antum mungkin antum lebih memahaminya gitu ketimbang Ana. Taib. Di halaman pertama, halaman berapa itu? Halaman 6 ya. Al-usulus salasatu. Al-usulu as-salasatu. Itu kan jamak asal ya, aslun, jamaknya usul. Aslun, jamaknya usul. Aslun jamaknya usul. Berakal atau tidak ini? Tidak berakal. Makanya yang datang setelahnya naat kan? Ya tidak. As-salah satu muannas kan? Nah, itu. Al-usulu as-salah satu. Lil imami. Kenapa imami kita bacanya? Karena ada huruf li huruf jar. Makanya dalam Al-Fatihah alhamdulillahi. Fadhol. Enggak masalah. Ini kalau bisa malah yang lainnya harusnya ada di sini. Habis itu. Taib. Lil imami Muhammad ibni. Ini Muhammad ibni. Kenapa Muhammad ibni? Pertama kenapa Muhammadi? Karena al-imam di sini ya. Jadi ada nanti namanya laqab atau julukan. Makanya Umaru al-Faruqu. Umaru al-Faruqu. Berarti al-Faruqnya nanti itu ngikutin Umar. Iya badal. Nah, makanya di sini badal namanya. Berarti badal itu bisa nama orang setelah julukan. Nama orang setelah julukan. Kalau kemarin kan isim yang beralif lam setelah isim isyarah. Itu disebut dengan badal. Jadi kayak misalkan gini Pak Imam. Al-masjidu. Ini masjid. Atau masjid ini afwan. Masjid ini. Hadzal masjidu. Hadzal masjidu jamilun. Makanya al masjidnya di situ ngikuti kedudukan hadza. Hadzanya sebagai mubtada. Ya. Kalau sebelum hadza, berarti kalau misalkan gini Pak Imam. Hadza al-qalamu. Bebas nanti. Yang penting ini isim beralif lam. Setelah hadza itu disebut dengan badal. Badal itu mirip-mirip dengan na'at. Apa? Dia tuh selalu ngikutin ininya, i'rabnya. Mafhum? Bisa dipahami di sini? Makanya nanti kalau misalkan sebelumnya di sini ada huruf jar, ilaha atau bi misalkan. Bihadza. Saya menulis dengan pulpen ini. Ana aktubu
bihadzal qalami. Kenapa qalami Pak Imam? Loh kok sekarang qalami? Karena dia itu badal dari hadza atau ngikutin harokat atau ngikutin i'rab dari hadza. Berhubung hadza ini diawali oleh bi, maka kedudukan hadza ini isim majrur sebetulnya. Sudah paham itu ya? Nah, makanya tapi syarat itu harus beralif lam setelah hadza. Dan terjemahkannya nanti pulpen ini. Badalnya dulu kita terjemahkan. Bukan kalau gini, hadza qalamun. Ini pulpen, mubtada khobar ini. Beda nggak Pak Imam ini dengan ini? Beda ya. Yang di atas ini kedudukannya sebagai badal. Ngikutin harokat dari hadza. Tinggal dilihat hadzanya sebagai apa. Sudah? Sekarang bisa dipahami badal. Nah, ini juga sekarang nih. Al-imami Muhammadi. Kenapa Muhammadi? Karena Muhammadi ini sebagai badal. Ngikuti al-imam. Karena ada nama orang, berarti sekarang yang kedua. Nama orang yang terletak setelah laqab itu bisa kita katakan badal. Makanya lil imami Muhammadi bini, bukan Muhammad bin. Ingat-ingat. Kemarin kita baca Muhammad bin. Itu clear itu. Muhammadi bini Abdul Wahhabi rahimahullahu. Rahima wazannya apa? Ini fi'il ini. Wazannya apa? Fa'ila yaf rahima yarhamu. Antum kalau ada yang bersihin, hajim. Alhamdulillah. Jawabnya apa? Yarhamu, itu fi'il mudhari'nya. Rahima yarhamu. Berarti fa'ila yaf'alu. Sebetulnya selama ini kita udah familiar gitu. Cuman ini maksudnya apa? Sami'allahu liman hamidah. Itu sami'allahu. Kenapa sami'allahu? Karena Allah mendengar. Jumlah fi'liyah kan ini. Ada fi'il, ada fa'il. Mana fi'ilnya? Sami'a. Mana fa'ilnya? Allah. Kenapa sami'allahu bukan sami'allaha atau sami'allahi? Karena Allah itu sebagai fa'il di situ. Sami'allahu liman hamidahu. Kenapa hamidahu? Kenapa hu? Hamidahu. Ini kan wazan bab keempat. Fa'ilah yaf, hamida yahmadu. Yahmadu. Baik. Rahimahullahu. Nah, ini yang pertama, i'lam. Fil amr. Yang mana? Rahima fi'il madhi, hu-nya maf'ulun bih. Merahmatinya. Siapa yang merahmatinya? Allah. Dan antum perhatikan doa dalam bahasa Arab itu menggunakan fi'il madhi. Doa dalam bahasa Arab itu menggunakan fi'il madhi. Contohnya berterima kasih bahasa Arabnya apa? Jaza itu aslinya gini. Jaza aslinya gini. Nah, ini pelajarannya Pak Fajar nih. Ini apa? Atau antum ini apa? Fi'il apa namanya? Sahih atau mu'tal? Mu'tal apa namanya? Mu'tal akhir namanya apa? Ini kan misal ajwaf nakis. Jadi kalau ada gini Pak Imam, ini fi'il. Huruf pertamanya huruf mu'tal. Huruf pertamanya huruf illah. Mu'tal itu huruf illah, huruf penyakit. Ini disebut dengan misal. Kalau yang di tengah qala. Ada huruf ini kan? Nah, ini namanya apa namanya? Ajwaf. Yang ini nakis. Kalau kita perhatikan ada yang di depan, ada yang di tengah, ada yang di akhir. Mafhum? Itu pembahasan nanti insyaallah setelah sulasi mazid insyaallah. Pembahasan fi'il setelah sulasi mazid. Ini pelajaran beliau soalnya. Ana tanya lagi. Baik. Tadi bahas apa? Jazakallah ya. Ana bahas tentang doa-doa untuk dalam bahasa Arab itu menggunakan fi'il madhi semua. Ini aslinya jaza. Nah, ketika bersambung dengan kaf jadinya apa? Ini jadi fathah. Jadi gini. Jazakallah. Orang kalau misalkan semoga kamu disembuhkan Allah atau semoga cepat sembuh bahasa Arabnya
Syafa itu bahasa Arab itu fi'il madhi itu. Syafa yashfi. Syafa kallah. Kemudian rahimakallah, ini rahimakallah atau barakallah. Baraka. Ingat ya, ini juga banyak nih kekeliruan. Apa? Kak di situ bukan dhamir. Ya. Ini Anda dapat 2-3 tahun yang lalu gitu. Sebetulnya udah paham gitu. Baraka yubariku. Ada lagi enggak ini? Enggak ada. Baraka. Ini wazannya fa'ala. Fa'ala. Wazannya fa'ala. Baraka. Ini bukan dhamir ka ya. Mas muka gitu. Kalau anti baroki, jangan. Barokillah ini salah, ini keliru ya. Barakallahu laki, barakallahu laka, barakallahu fika, barakallahu fiki. Nah itu setelah V-nya itu untuk kamu laki-lakinya atau kamu perempuannya. Ya ini intermezzo saja. Barokah ini juga adalah fi'il madhi. Barakallahu fik ya. Dan semua doa menggunakan fi'il madhi. Jadi di sini artinya rahimahullahu, semoga Allah merahmatinya. Ini juga ada khilaf. Rahimahullah itu sebetulnya untuk orang yang meninggal atau enggak? Ya. Apakah kita yang masih hidup tidak dirahmati oleh Allah? Itu Ana sempat debat juga waktu itu sama anak murid anak santri yang senior. Jadi dia ngasih nama ustadz itu rahimahullah gitu. Ustadz fulan rahimahullah belakangnya. Kayak kalau jadi ada gini kan istilahnya. Hafizah. Nah, ini kalau ini kan kalau masih hidup biasanya hafizahullah gitu kan. Hafizahullah gitu misalkan. Kalau udah meninggal biasanya rahimahullah. Kalau antum perhatikan para ulama, Imam Abu Hanifah rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullah, teman ana rahimahullah gitu kan. Dan mungkin salah satu saudari ana rahimahullah kalau perempuan. Nah, itu kan udah meninggal ya biasanya. Nah, ini juga jadi ketika itu perdebatan antara ana dengan beliau. Pas ana tanya, "Kenapa?" "Boleh Ustaz," katanya. "Karena memangnya kita masih hidup enggak dirahmati," katanya bilang gitu. Ana, ya juga sih. Kok ana enggak kepikiran, cuman kayaknya aneh aja gitu. Selama ini dengar rahimahullah itu udah meninggal gitu kan. Misalkan Ustadz Fauzan rahimahullah gimana gitu. Ana dengernya kayak Ustadz Fauzan sudah meninggal gitu kan. Semoga Allah merahmatinya. Itu kesannya kayak gitu maknanya gitu. Jadi ana pas dengernya dek gitu kan. Tapi setelah dengar penjelasannya masuk akal juga sih. Cuman masih kayak hati tuh nggak nerima gitu. Masa sih digituin. Dan ustadz semuanya digituin semua sama beliau gitu. Cuman ya Allah alam masalah seperti itu ana juga nggak begitu memahaminya. Intinya adalah rahimah itu artinya menyayangi. Baik. I'lam ini fi'il amr dari alima ya'lamu. I'lam, ketahuilah. Dan ini menggunakan dhamirnya anta ya. Nah, dhamir anta itu kan universal. Beda dengan perempuan. Kalau perempuan tuh pasti ke perempuan saja. Antum cari di Al-Qur'an, setahu ana, sependek pengetahuan ana, kalau dhamirnya anti itu untuk perempuan saja. Cari saja sudah. Nah, untuk anti gitu itu mesti untuk anti, perintahnya untuk anti saja gitu, untuk perempuan saja. Berbeda dengan ketika dhamir anta atau antum. Itu perintahnya untuk laki-laki dan untuk perempuan. Makanya juga di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini menggunakan dhamir anta. I'lam rahimakallah. Ketahuilah Allah semoga Allah merahmatimu. Lihat, rahimakallahu. Allahnya itu sebagai fa'il. Annahu yajibu alaina, bahwasanya annahu yajibu alaina, bahwasanya wajib kepada kita. Apa yang wajib? Ta'allumu. Lihat, mempelajari wajib. Mempelajari itu wajib. Mempelajari apa? Ta'allumu arba'i masailah. Ta'allumu arba'i masailah. Pertama, ini pembahasan tentang idhofah. Ada yang masih ingat idhofah? Mudhof dan mudhof ilaih. Ada yang masih ingat?
Mudhaf ilaih itu pertama ketentuannya kebalikan dari mubtada khobar. Kalau mubtada khobar nih, jangan al-qalamu terus lah. Jangan. Peci lah, peci. Al-qalan suwatu. Peci itu indah gitu ya. Bagus. Jamilatun. Nah, maksudnya ketentuannya itu adalah ininya nih, alif lamnya. Nah, bukan ketentuan ini muzakkar, muannas, enggak. Karena nanti dalam idhofah itu boleh kita menisbatkan, boleh menyandarkan dari yang muzakkar ke muannas atau sebaliknya. Contoh, bukunya Fatimah atau jangan buku. Iya, bukunya Fatimah. Buku itu kan muzakkar ya. Kitabu Fatimata. Tunggu dulu, ini agak sedikit repot soalnya kalau di sini. Kita ganti dengan kitabu albin. Ini dulu aja. Antum pahami dulu yang ini nomor satunya. Kitabul binti. Pertama, inilah disebut dengan idhofah. Idhofah itu ini ya, rumusnya alif lamnya, lihat. Mubtada khobar itu kan mubtadanya beralif lam, khobarnya tidak. Sedangkan idhofah itu kebalikannya. Yang mudhof tidak beralif lam, yang depan tidak beralif lam, yang kedua beralif lam. Sudah? Untuk membuat mubtada harus beralif lam atau nama orang ya kan? Masih ingat waktu itu nama orang? Itu dasar sekali. Sudah dipahami di situ? Sehingga nanti untuk menjadi mudhof ilaih juga kita bisa jadikan nama orang. Bisa dipahami di sini? Baik. Tadi Anda katakan untuk idhofah itu tidak harus sama. Kalau mubtada khobar ini diatur nih. Mubtada muzakkar maka khobarnya juga harus muzakkar. Berbeda dengan idhofah. Sekarang kitab muzakkar atau muannas? Muzakkar. Sedangkan al-bint muannas. Berarti boleh menyandarkan, ini kalau idhofah itu menyandarkan kepemilikan bukunya anak perempuan itu. Bisa dipahami? Di situ dari segi ketentuan pertama, itu ketentuan pertama tuh. Yang kedua, mudhof ini namanya mudhof. Yang ini disebut dengan mudhof ilaih. Nah, mudhof tidak boleh beralif lam. Tidak boleh tanwin. Mesti itu. Makanya di sini kita baca ta'allumu. Lihat ta'allumu. Sudah? Terus di sini dhammah. Kalau di sini kenapa dia dhammah? Karena enggak ada yang membuat dia kasroh. Sebelum kalimat sebelum kata kitab di sini enggak ada yang buat dia kasroh. Dia bukan khobar kana yang selama ini kita pahami. Mansub kan karena atau dia maf'ulun bih bukan kan? Atau huruf jar, ada enggak huruf jar sebelumnya? Enggak ada, makanya dia dhammah. Ini harokat dasar. Adapun di sini kenapa ta'allumu? Dia fa'il. Loh, kok jadi fa'il, Ustaz? Mana fiilnya? Yajibu. Yajibu itu fiil, iya. Fiil apa itu? Fiil mudhari. Wajaba yajibu. Dia belum masuk ke pelajaran yang sedang kita pelajari, belum. Karena dia punya huruf illah depannya kan wa. Wajaba yajibu. Ada huruf waw kan? Kita belum pelajari. Cuman Anda katakan yajib itu artinya fiil mudhari. Dari kata wajaba berarti dia fiil. Kalau fiil pasti butuh fa'il. Mana fa'ilnya? Ta'allumu itu. Makanya ta'allum harokatnya kenapa dhammah? Karena dia fa'il. Kenapa sekarang tidak tanwin? Karena dia mudhof. Alaina di situ hanya ini jar majrur itu kan muta'alliqun bil fi'li. Ya kan? Kalau antum kan di ushobiyah itu ada ya seperti itu. Nah, insyaallah lah nanti ke depannya kalau enggak usul salasah kita bahas tufa ushobiyah insyaallah. Nah, di sini sudah ketemu ya. Kenapa dia ta'allumu?
Pertama karena dia fa'il, ta'allumu. Kenapa dia tidak tanwin? Padahal dia isim. Ya kan? Karena dia mudhaf. Sehingga yang jadi mudhaf itu harus isim. Yang jadi mudhaf itu harus isim. Nah, ini. Antum ini bisa dua nih maknanya nih. Hah? Antum bisa baca Fatahal Bari. Fatahal Bari. Tapi kan kalau Fatahal Bari berarti dia sebagai fa'il ini barinya. Sedangkan ini nama kitab. Masdar dari fathah apa? Fathu, fathan. Kalau di fi'il fathan, fataha yaftahu fathan. Fathan, fathah kan? Maksudnya mansub nih. Itu kan disorof. Sekarang di sini kan bukan sorof nih. Masuk ke dalam pembahasan mubtada. Mubtada itu harus marfu. Makanya fathu. Kenapa dibaca fathu? Karena dia mudhaf. Bukan fathun gitu kan. Padahal dia kan tidak beralif lam. Kembali kita tarik. Tanda isim ada berapa? Tanda isim itu ada 4 ya. Kalau kita patokannya dulu di Al-Muyassar. Beralif lam. Tanwin. Diawali oleh huruf jar. Majrur. Kasroh. Ya kan? Sekarang ada nggak tanda itu di sini? Apa tandanya sekarang? Mudhaf. Mudhaf itu harus isim. Nggak ada yang namanya fi'il menjadi mudhaf, tidak ada. Karena kalau misalkan fi'il menjadi mudhaf gini jadinya. Ada santri ketika dia bingung gitu. Zahabal mudar si katanya. Kenapa mudarisi? Mudhaf ilaihi ini. Loh kok mudhaf ilaihi? Apa artinya? Guru itu pergi. Siapa yang pergi? Guru. Siapa yang guru itu ngapain pergi? Taib, ini jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Mana fi'ilnya? Zahaba. Mana fi'ilnya? Iya ya katanya. Tunjul. Zahabal mudar risu. Paham? Berarti boleh nggak kita bisa bilang ini sebagai apa namanya? Tapi bisa nggak? Ini cara bacanya ini banyak ini. Bukan banyak lah, ada 2 mungkin ya. Ini bisa kita baca zahabu al mudar. Apa zahab? Zahab itu artinya emas. Zahab. Zahab itu artinya emas. Makanya ada yang mengatakan, kalau tidak salah kemarin Anda baca biografinya, sempat ngelewatin bacaan tentang Imam Az-Zahabi itu. Ketika Anda nyari materi. Imam Az-Zahabi itu kenapa dibilang Az-Zahabi? Kalau tidak salah, salah satunya adalah bapaknya itu pengrajin emas atau keluarganya gitu. Pengrajin emas. Emas itu bahasa Arabnya zahab. Dinisbatkan ke situ Zahabi, Az-Zahabi. Dan para ulama itu enggak dikenal nama aslinya, enggak ada yang dikenal nama aslinya. Tum cari. Imam Syafi'i itu siapa nama aslinya? Muhammad bin Idris. Kita taunya Imam Syafi'i. Hampir semua nama ulama. Bisa ciri khasnya dia itu apa gitu kan? Entah kepintarannya, entah mungkin sanadnya, entah mungkin kakeknya. Kalau Anda dapat dari Ustaz Fadholi, beliau selalu mengatakan, antum kalau misalkan nanti dapat sanad, antum dapat ijazah gitu, kalau bisa 2-3 kakek antum tuh disebutkan. Karena barangkali dari situ mereka akan diampuni gitu kan. Seperti itu. Jadi kalau bisa bahkan yang dikenal itu bukan nama antum, nama mereka. Syekh Utsaimin, namanya siapa? Muhammad bin Shalih, Syekh Albani, Muhammad Nasiruddin. Albani itu apa? Negara Albania di Eropa kan? Orang Eropa. Supaya beliau tidak menghilangkan tadi asal. Imam Bukhari. Iya kan? Nama aslinya Muhammad bin Ismail. Bukhari itu nama bukan nama kota, bahkan nama pedesaan di selatan Rusia apa kalau nggak salah. Bukhara. Orang Rusia beliau itu loh. Jadi kita orang Indonesia loh. Orang Indonesia itu kalau dibilang lebih mulia, bukan lebih mulia lah, lebih
kelihatan Islamnya, lebih kelihatan Islam kita kan. Tadi ada Abdul Aziz As-Sini yang tadi diputarkan itu, yang tadi disetelkan itu orang Cina itu. Orang Cina, orang Rusia, orang Eropa, orang Albania yang Islamnya itu minoritas bisa kok. Lantas sekarang antum, saat Anda kan bekerja nih. Yang tadi katanya kalau bulan Ramadan bukannya itikaf, bukannya tilawah malah lembur gitu kan. Loh enggak masalah. Ya, atau antum mengatakan antum lebih bagus, antum lebih enak jadi antum. Enggak ada yang enak gitu kan. Artinya apa? Semuanya masih bisa punya potensi ya. Bahkan Anda malah lebih banyak belajar dari antum sebenarnya. Taib. Nah, zahabul mudarrisi. Ini boleh kita katakan zahabul mudarrisi, emasnya guru itu. Mungkin guru itu punya emas, dia habis beli emas, antam gitu kan. Bisa kita katakan zahabul mudarrisi. Tapi ini kan dilihat, masa di sini misalkan ila al-madrasati gitu. Enggak mungkin kan? Zahabul mudarrisi ila al-madrasati. Apa artinya? Emasnya guru itu ke sekolah. Maksudnya apa itu? Kan enggak nyambung kan? Makanya ini pembahasan tentang nahwu ini wah luar biasa gitu menurut Anda, kepake sekali. Taib. Berarti sekarang ta'allumu kita sudah tahu itu sebagai fa'il. Arba'i sebagai mudhaf ilaih. Ustaz, kok di sini tidak beralif lam mudhaf ilaihnya? Ya. Karena dia juga menjadi mudhaf. Makanya dia tidak bertanwin, tidak beralif lam. Baik. Intinya adalah dia mudhaf dan mudhaf ilaih. Berarti nanti mudhaf ilaih itu bisa menjadi mudhaf. Iya. Ulang lagi. Ta'allumu sebagai fa'il. Dia juga sebagai mudhaf. Kalau mudhaf itu harus ada mudhaf ilaihnya. Harus ada yang disandarkan kepadanya. Yang disandarkan kepadanya siapa? Arba'i. Dia juga sebagai mudhaf. Dia mudhaf ilaih, dia juga sebagai mudhaf untuk kata setelahnya. Masa ila. Baik, bisa dipahami di situ? Kita tarik dulu maknanya nih. Antum pernah dengar orang pernah bilang kayak gini. Anak teman dari ibu ana, kan? Pernah antum dengar kayak gitu? Dia itu adalah teman ibu ana. Dia itu adalah teman kakek dari teman ana. Teman kakek dari teman ana. Bisa dipahami itu? Atau itu adalah mobil guru teman ana. Mobil guru teman ana. Itu kan mudhaf ilaih, dia sebagai mudhaf, ini mudhaf ilaih yang paling terakhir. Bisa dipahami ya kayak gitu? Nah ini juga sama nih. Mempelajari 4 permasalahan. Mempelajari 4 apa? 4 permasalahan. Bisa dipahami? Berarti ketika ada mudhaf atau ketika ada mudhaf ilaih yang dia juga perannya sebagai mudhaf, itu adalah seperti ketika kita mengatakan tadi, dia adalah teman dari bapak dan terus gitu. Itu kan bisa lebih banyak lagi kan? Kayak misalkan aku adalah, biasanya pertanyaan itu, aku adalah kakek dari temannya teman aku gitu kan. Kakek dari temannya teman aku gitu. Atau biasanya di sinetron Indonesia ya. Judulnya tuh katanya panjang-panjang gitu kan. Rame banget biasanya kemarin nih. Panjang gitu kan, dia adalah gini apa gitu. Baik. Intinya seperti itu. Nah, sekarang masail. Mudhaf ilaih itu harus kasroh nih. Mudhaf ilaih itu harus kasroh. Tetapi kalau dia misalkan mamnu minas shorf, kasrohnya itu berubah jadi fathah. Makanya ini nomor 2-nya sekarang. Makanya tadi ada tulis tadi kitabu Fatimata. Kenapa Fatimata? Karena mamnu minas shorf, dia tidak boleh kasroh. Pertanyaannya, apa sekarang mamnu minas shorf? Bagaimana kita mengetahuinya? Gampang lah. Hafalkan. ketemu hafalkan. Dah, semudah itu. Karena nggak ada cirinya kan? Apa cirinya? Apakah bertamar butoh saja? Kan enggak. Hadiqah bertamar butoh, tapi dia bukan mamnu minas shorf. Ya tidak. Nama orang mungkin kita bisa tarik nama orang yang bertamar butoh salah satunya. Taib. Yang kedua bisa kita ambil kayak gitu. Tapi kan itu materinya banyak ya kan?
Tapi begitu juga masail. Masaila itu adalah isim alat. Bukan isim alat, isim makan. Sa'ala yas'alu su'alan. Sa'ilun mas'ulun is'al la tas'al. Apa? Mas'alun mas'alunnya kita ambil. Mas'alun mas'alani. Ini nih, masa ilu. Kalau di sorof masa ilu, mafa ilu, ya kan? Nah, kenapa jadi masa itu asalnya apakah mas'alun? Bukan, mas'alah jadinya, jadi muannas. Sekarang katanya, berarti isim zaman wal makan. Isim zaman wal makan dari kata sa'ala mas'alun. Apakah dipakai? Mas'alunnya apakah dipakai? Tidak. Tapi dijadikan muannas dulu baru dipakai. Yang dipakai apa? Mas'alatun. Enggak ada mas'alun, enggak ada. Mas'alatunnya yang dipakai. Tapi di sorof dibahas enggak mas'alun? Dibahas. Itu tadi. Isim zaman wal makan dari sa'ala apa? Mas'alun. Sedangkan dalam prakteknya apa? Mas'alatun. Mas'alatun zamannya masail ini. Harusnya masailu. Mamnu minas sorf dia. Karena tidak boleh tanwin. Sehingga ketika dia menjadi mudhaf ilaih, dan mudhaf ilaih itu kan harus kasroh majrur, maka dia menjadi masailah. Bisa difahami? Baik. Ini kita baru satu baris. Masya Allah ya. Baik. I'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masailah. Mudhaf ilaih itu bisa nakirah. Hanya saja yang nakirah itu dia lebih umum nantinya. Lebih umum dalam artian nakirah sendiri kan umum ya. Ma'rifah itu sesuatu yang sudah jelas, sudah ketahuan gitu kan. Contohnya tadi antum bilang hadza qalamu talibin. Ini adalah pulpennya salah seorang santri. Atau mungkin antum berantakan hadza fi'lu ibnin. Ini adalah kelakuannya anak laki-laki nih. Seorang anak laki-laki, enggak tahu gitu kan siapa. Entah mungkin Fatih kan, entah mungkin Khalid kan, entah mungkin Danis gitu kan, entah mungkin yang lainnya, Rasyad dan seterusnya. Mungkin salah satu dari mereka. Cuman enggak tahu nih siapa nih pelakunya gitu kan, karena enggak mungkin nih kalau rame-rame gitu. Mungkin satu orang nih nyenggol dan sebagainya, misalkan seperti itu. Tapi kalau misalkan kita tahu nih ada satu orang dia itu mungkin suka ganggu kita gitu misalkan, dan orang ini sangat mengganggu banget gitulah. Kalau kita lewat gitu kan ganggu banget itu. Pakai motor pasti diteriakin, jalan dikejar-kejar misalkan gitu kan. Habis itu misalkan anggap aja kita lagi jalan dipukul, kita pulang ke rumah. Siapa ini? Biasa kelakuannya si fulan ini. Kira-kira si fulan ini antum sudah tahu? Kan karena saking terkenalnya makanya menggunakan istilah alif lam nanti. Ada alif lam. Makanya aina rajulu? Mana laki-laki ini? Mungkin laki-laki ini konotasinya ya bahasanya atau denotasi konotasi ya. Konotasinya mungkin orang yang kita nggak sukai semuanya nih. Antum gak suka tuh. Iya nih si fulan ini. Jadi kita ngomongnya si fulan, ar-rajul gitu kan. Rajulun gitu kan. Ada orang, ada seseorang nih. Gak tahu kita siapa itu, gak tahu. Namanya si fulan gitu kan. Namanya sih tadi Muhammad misalkan. Muhammad mana? Muhammad apa? Muhammad orang mana? Temannya siapa? Kan gak ketahuan. Seperti itu. Nanti kaitannya dengan kayak di sini kan 4 perkara, 4 masalah. Baik, antum coba baca. I'lam. Dari atas dari satu baris itu coba sambil pelan-pelan kita ngafalin. I'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Baik, tafadhal. I'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Tafadhal. I'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina
ta'allumu arba'i masail. Nah, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allum arba'i masail. taib. I'lam rahimakallahu annahu Yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. taib. Kita bareng-bareng ya. 1 2 3. I'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masailah. Sudah? Sekali lagi ya. I'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masailah. Sudah? Nah, nanti kalau ngafalin, jangan ngafalin kalau belum lancar. Penting banget ini. Karena kalau antum belum lancar, itulah nanti yang buat antum malas ngafalin. Itu yang menghambat enggak hafal-hafal mesti. Dan antum harus sabar. Kan kayak tadi kan, kata seselehin as-sabru. Harus sabar ketika menghafalkannya. Sabar ketika enggak hafal-hafal, sabar, enggak apa-apa. Sabar ketika enggak paham-paham, sabar, harus sabar, enggak apa-apa. Taib. Al-ula al-ilmu. Yang pertama, al-ula ini bentuk muannas dari awal. Bentuk muannas dari awal. Apa bedanya awal sama ula? Ini pertanyaan antum waktu itu. Apa bedanya awal sama ula? Enggak, bukan, penggunaannya dari segi bentuknya apa bedanya? Oh, dari ula kan dia Ada apa? mangkus. Iya, mangkus. Ada apa namanya? Katakan aja yang akhirnya itu apa namanya? Alif bengkok. Berarti kalau ula sama awal, ya. Kalau ula itu ada alif bengkoknya. Ini kan ada alif bengkoknya ya. Kalau awal itu tidak ada alif bengkoknya. Tulisannya persis mirip, tapi dibacanya berbeda. Kalau kayak gini nih, ini kan ada alif bengkoknya. Kayak gini. Nih. Nah ini sama aja kan? Baik. Ini juga ada satu lagi. Bedanya. Ini awalun. Kalau ini ula. Kalau ini aula. Bukan. Aula itu lebih utama. Auliya'u. Itu auliya'u. Jama dari wali ini. Wali jamanya waliyun. Waliyun jamanya auliya. Waliyun jamanya auliya. Antum auliya namanya ya. Tapi masih bening. Ini auliya ini tidak boleh tanwin, mamnu minas shorf. Kakak ipar anak ngasih namanya aulian. Itu nggak tahu itu bahasa Arab apa itu. Jadi aulian. Nggak tahu maknanya apa tuh. Aulian itu. Kayak gini aulian. Apa namanya kata anak? Apa? Pas anak tanya apa aulian? Ya kayak para wali. Bahasa Arab apa ini? Harusnya kan aulia gitu kan, pakai aulia. Cuman ya gitulah orang yang biar kesannya kayak ke Islam gitu, biar agak campur-campur juga gitu kan sama itu kan. Itu kan repot kayak gitu ya. Nah, taib al-ula al-ilmu. Yang pertama adalah ilmu. Al-ula ini kan muannas. Nah, ke masail. Oh, masail. Masail berarti Kan 4 masalah kan? 4 masalah. Maka ini maksudnya ada al-mas'alatu muannas kan? Udah butuh naat. Butuh naat dia. Naatnya mana? Al-ula. Sebetulnya ada Taib. Taib. Ini kenapa al-ula? Kembali kemana dia? Kok dia jadi mu'annas? Peraturannya dari mana dia? Peraturannya dari kata mas'alah.
Harusnya kan ada 4 masalah. Masalah yang pertama al-mas'alatul ula. Harusnya kayak gitu ditulisnya. Cuman al-mas'alahnya dihilangkan. Diganti yang pertama. Yang pertama ini maksudnya apa? Masalah yang pertama, perkara yang pertama, gitu kan? Makanya al-mas'alahnya ini asalnya harusnya muncul, cuman biar lebih ringkas dihilangkan al-mas'alahnya. Tapi ketentuan al-ula tetap, bukan al-awwal makanya. Al-ula. Baik. Ini karena kita baru pertama, nanti antum kalau ketemu dengan kitab-kitab yang usul tafsir misalkan, ada namanya ulumul Quran, usul tafsir, usul fikih, ya, fikih itu ada pengertian-pengertian tuh. Antum kalau belajar fikih pakai bahasa Arab itu ada pengertian. Bahasa Indonesia pun kayaknya ada pengertiannya. Kalau yang Riba secara bahasa, secara kalau di sini ada ininya ditulis. Al-mas'alatu harusnya. Itu tuh kan? Al-mas'alatul ula. Enggak ditulis. Anda kira antum tulis tadi di situ. maksudnya ini kan enggak ada nih. Al-awwal dulu. Nanti kembali ke sini kan. kembali ke Masail. 4 masalah yang pertama. 4 masalah yang pertama. Oh iya. Mafhum? Baik, al-mas'alatul ula al-ilmu. Yang pertama yaitu apa? Ilmu. Wa huwa, wa itu sebetulnya atof. Waw atof. Waw atof, naat sama badal itu mirip-mirip tuh. Ngikutin harokatnya. Wa huwa, dan dia, huwa itu mubtada nanti di situ. Mubtada atau ngikutin al-ilmu. Apa itu? Ma'rifatullahi. Huwanya itu di sini mubtada, anggaplah seperti itu. Ma'rifatunya sebagai khobar. Makanya marfu. Berarti khobar itu enggak selama ini yang kita itu dasarnya. Ya, ketika kita bilang al-masjidu shogirun, itu pendek itu. Al-masjidu mubtada, shogirunnya khobar. Itu dasarnya itu. Tapi kalau kita bilang di sini pakai huwa, mubtadanya udah diganti nih, bentuknya pakai dhamir kan, huwa ma'rifatu, nih khobarnya jadi muannas nih. Tidak, ini adalah pengembangannya nanti. Berarti boleh nantinya khobar itu dalam bentuk muannas, tapi bukan yang selama ini kita gunakan. Maksudnya apa? Kayak di sini pengertian. Kalau pengertian ini udah beda lagi nanti. Kaidahnya bukan menggunakan bahasa lagi, tapi menggunakan istilahnya, istilah yang digunakan dalam ilmu tersebut. Itu yang selama ini ana pahami. Makanya di sini wahwa, huwanya itu muannas. Huwanya ini kembali ke mana? Al-ilmu. Al-ilmu itu kan muzakkar. Ya. Pak siapa? Pak Imam. Di situ al-ilmu kan muzakkar ya. Makanya menggunakan dhamir huwa. Wa huwa ngikutin dari awal lagi al-misu yang al-mas'alah. Enggak. Wa huwanya ini kembali ke mana? Kan dhamir itu kan kata ganti kan? Yang pertama, masalah yang pertama, apa itu masalahnya? Yang harus diketahui oleh seorang muslim, harus dipelajari, harus berilmu, mempelajari ilmu gitu kan? Apa itu ilmu? Ilmu yang dimaksud itu apa maksudnya? Bukan hanya sekedar berilmu, yang tadinya bersih, yang tadinya kotor jadi bersih, yang tadinya mungkin nggak tahu gunakan mesin ini, jadi tahu gunakan mesin ini. Bukan itu yang dimaksud. Tapi berilmu, mengetahui apa, caranya apa. Nah ini nanti setelahnya disebutkan. Taib. Sekarang ilmu muannas apa menurut antum? Ilmatu? Tidak ada kan? Tidak ada. Enggak ada antum sampai sekarang dengar ilmatu gitu. Tidak ada ya. Nah, ini ana tarik gini Pak Imam. Ada enggak masjid? Masjid itu muzakkar atau muannas? Coba bentuk masjid muzakkar atau muannas? Muzakkar. Coba bentuk muannasnya bagaimana? Ada enggak ana tanya? Antum dengar gak? Pernah dengar gak? Ana mau ke masjidatu gitu, masjidatu. Ana mau ke masjidah Riyadus Sholihin gitu kan. Loh kenapa? Soalnya ini kebanyakan akhwat di situ. Atau ini masjidnya akhwat itu misalkan. Misalkan gitu kan. Tapi kan gak kayak gitu kan. Nah begitu juga ilmu. Jadi ada Pak Imam mufradat yang dia itu hanya untuk muzakkar saja. Atau hanya bentuknya muzakkar saja. Ada yang memang dia itu muannas saja. Ada yang memang ada bentuk muzakkarnya dan tinggal tambahkan tamar mutoh ketika dia muannas.
Berarti tidak semuanya. Nah, kenapa di sini tidak menggunakan muannas juga? Padahal kan tadi al-masalah kan muannas, al-ula muannas. Karena pertama dia bukan naat. Dia bukan naat. Naat itu kan harus ngikutin kan? Kenapa al-ula tadi? Karena al-masalah muannas. Naatnya harus ngikutin muannas juga. Kalau al-awal tadi awal itu untuk mudzakkar. Kalau muannasnya al-ula. Baik, sudah selesai masalah pertama. Apa masalah pertamanya? Al-ilmu. Ini hal yang berbeda lagi nanti. Dikeluarkan apa sih permasalahan yang pertama itu? Al-ilmu. Kita tidak cari sesuatu yang muannasnya. Ya, tidak cari sesuatu yang muannasnya. Nah, makanya al-ilmu. Al-ilmu wa huwanya ini kembali ke al-ilmu, yaitu ma'rifatullahi. Ini. Ma'rifah beralif lam atau tidak? Tidak. Dia bertanya atau tidak? Tidak. Makanya dia disebut dengan mudhaf. Allahi beralif lam atau tidak? Beralif lam. Ada yang tahu Allah itu asal katanya apa? Ilah, sahih. Al bertambah ilah. Jadinya al-ilah. Gitu kan? Asalnya nih. Kemudian berubah lagi menjadi Allahu. Al-ilahu. Di al-ilahu ini menyulitkan orang Arab sehingga ininya dihilangkan. Jadi ininya dihilangkan jadi digabungkan jadi al. Kan kalau ini sama berarti kan di sini tasdid kan jadinya. Ya tidak? Jadi Allahu. Mafhum? Iya. Seperti itu. Bisa dipahami di sini? Intinya Allah itu adalah asal katanya al-ilah. Nah, ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami. Ma'rifatu mengetahui Allah, mengetahui nabinya, ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillati. Pertama di sini, nabinya nabi siapa? Kalau anbiya'ihi, perhatikan. Jamak dari nabi anbiya. Tapi kalau di sini nabi. Berarti pertama mengetahui Allah, mengetahui nabinya. Nabi yaitu Nabi Muhammad. Ya. Kenapa di sini disebut dengan nabi Allah? Berarti yang lainnya bukan nabi Allah. Kalau ditanya, Nabiullah, sering antum dengar kan? Terutama teman-teman kita yang penting ngaji dengan para habaib, ya. Nabiullah Muhammad. Kenapa disebut Nabiullah? Sekarang Allah itu mengutus para nabi, ya tidak? Tapi di antara para nabi itu Allah mengistimewakan satu nabi. Siapa itu? Nabi Muhammad. Makanya itu disebut dengan Nabiullah. Sekarang Makkah itu disebut dengan apa? Baitullah. Kenapa Baitullah gitu? Apa ya? Mekah itu adalah masjid, Masjidil Haram. Masjidil Haram itu disebut dengan Baitullah. Tapi Madinah di Masjid Nabawi enggak disebut dengan Baitullah kan? Yang disebut dengan Baitullah itu hanya Masjidil Haram. Sekarang anda tanya, masjid yang ada di dunia ini Baitullah atau tidak? Semuanya ini Baitullah. Makanya dalam hadis apa? Apa ya? Anda lupa. Wa rajulun qalbuhu bukan mu'allaqan bil masajid. Baitun min buyutillah. Karena ada potongan hadisnya gitu. Baitun min buyutil. Al masjidu baitun min buyutillah atau apa gitu, Anda lupa, ya. Intinya baitun min buyutillah. Masjid itu adalah rumah di antara rumah-rumah Allah. Taib. Intinya adalah masjid itu Baitullah. Ini Baitullah. Setiap masjid itu adalah Baitullah. Tapi Allah mengkhususkan salah satu masjid yang masjid itu lebih istimewa daripada masjid-masjid yang lain, yaitu adalah Masjidil Haram. Seperti itu. Mafhum?
Makanya di sini wa ma'rifatu nabihi. Nabi yang dimaksud adalah Nabi Muhammad, bukan nabi yang lainnya. Wa ma'rifatu dinil islami, dan mengetahui agama Islam. Dini, wa ma'rifatu mudhaf. Tidak bertanwin kan? Kemudian yang kedua, dini. Kenapa dini? Ni, kenapa ni? Karena dia mudhaf ilaih. Kenapa dia tidak tanwin atau tidak beralif lam? Karena dia juga mudhaf. Anda ulang lagi. Yang pertama ma'rifatu wa ma'rifatu. Kenapa ma'rifatu? Karena dia atof ke kata yang sebelumnya. Wa huwa ma'rifatullahi. Huwanya adalah mubtada, ma'rifatunya sebagai khobar, dia sebagai mudhaf, Allahnya sebagai mudhaf ilaih. Wa ma'rifatu. Kenapa ma'rifatu lagi? Karena ngikuti ma'rifah yang sebelumnya. Ada wawatof. Kalau kita kan belum diharokat, bagaimana kita bisa tahu dia mudhof dan dia mudhof ilaih juga? Dia mudhof ilaih juga dan dia mudhof. Biasanya rangkaiannya panjang. Biasanya rangkaiannya gini. Lihat nih. Ini ada yang beralif lam, sebelumnya tidak beralif lam. Ini juga tidak ada beralif lam. Mafhum? Berarti ini tinggal tu, ta, ti. Dilihat kedudukannya sebelumnya nih. Dia sebagai apa nanti di sini? Kalau ada huruf jar berarti dia ma'rifati, gitu kan? Kalau misalkan dia maf'ulun bih, sebelumnya ada fi'il yang butuh misalkan, yang butuh kepada maf'ul, berarti dia ma'rifatah. Baik, yang ini jadinya dini. Kenapa dini? Tadi karena dia mudhof ilaih, kan sudah ada mudhof ini. Ya kan? Nah, sebetulnya itu bahan yang sudah jadinya, cara yang sudah jadinya. Cara yang belum jadinya atau mungkin di posisi antum adalah antum harus coba-coba. Ini dibacanya dhammahkah, fathahkah, kasrohkah? Seperti itu. Bertanwinkah atau tidak? Selalu seperti itu. Dan anak pribadi juga sampai sekarang bahkan, bukan cuma dulu aja, sampai sekarang anak kadang-kadang ini dibacanya tu, ta atau ti. Kalau tu dia sebagai apa? Harus kayak gitu kan? Kan ini anak pernah sampaikan juga. Kayak antum sholat nih. Sholat itu kenapa antum sholat? Cari tahu. Kenapa antum sholat? Kenapa kita sholat perintah? Apa sejarahnya? Kenapa? Apa keutamaan kita sholat? Sebagai apa? Yang pertama kali dihisab kan? Begitu juga nanti di sini. Kenapa tuh? Kenapa dia sebagai tuh? Kenapa anak kalau baca tuh dia sebagai apa nih? Kedudukannya apa? Apa yang membuat dia dhammah? Atau dia fathah? Apa yang membuat dia fathah? Harus kayak gitu. Itu satu kata loh. Pelan-pelan satu kata. Jadi nggak asal tu, ta, ti gitu kan. Tu, ta, ti atau tu, ti misalkan itu. Jangan ya. Sehingga harus ada nanti namanya coba-coba harokat. Kalau Anda lihat tadi Sasolihin, beliau mengambil sepertinya ya, husnuzon Anda, beliau mengambil amannya, jadi disukunkan semuanya. Makanya istilah nahunya nanti askin, Anda juga sering banget kayak gini, taslam. Askin, sukunkanlah, taslam. Kamu selamat dari pelajaran nahu. Askin taslam. Coba pengen gitu, kalau mungkin antum nanti yang DKM coba ngobrol sama Pak Dwiki, tapi kaitannya nanti ini dengan teman-teman yang mungkin mereka tidak belajar bahasa Arab gitu, jadi lama gitu kan, mungkin kita bahasnya di sini nanti. Tapi kalau misalkan antum ada sambil Ustaz, mungkin antum ngobrol lah pribadi gitu kan sama Ustaz Solihin. Kalau anak kayaknya nggak berani kalau anak. Tapi kalau antum dari DKM, insyaallah kalau anak pun jadi DKM, anak memberanikan diri gitu. Ustaz, kita pakai buku bahasa Arab juga sambil ngasih harokat, apakah boleh antum mungkin kasih harokat akhirnya gitu. Nah, kalau tadi Anda perhatikan, Anda udah coba-coba nih, ini bacanya dhammah kasroh. Tapi kok beliau sukunkan gitu ya. Nah, ini tadi nih. Kalau udah belajar nahwu, Anda yakin beliau pun akan tahu nih, askin taslam gitu. Kalau Anda lihat tadi beliau banyak yang disukunkan ya. Jadi nggak dikasih harokat akhirnya. Tapi dari segi yang kalau seperti itu memang momennya memang tidak perlu dikasih harokat gitu, kecuali
Kalau kita mau ngambil sanad usul salasa gitu ya, nanti matan usul salasa ya harus dijelaskan dhammahnya, kasrohnya, fathahnya, hurufnya jangan sampai berbeda, apalagi merubah kata seperti itu. Baik. Sehingga harus banyak mencoba, harus banyak berlatih seperti itu. Salah satunya seperti ini. Tapi itu kenapa tuh yang di sini kan ada huruf jarnya itu wa. Wa itu bukan huruf jar, bukan. Wa itu huruf atof. Huruf atof itu huruf penyambung, Pak. Artinya dalam bahasa Indonesia ya dan kan. Dan itu bukan huruf jar. Itu pertama. Kalaupun dia kasroh, dia bukan wau atof namanya. Waul qasam namanya. Kayak antum baca surah Al-Fajr gimana? Wal fajr. Kasroh kan? Surat Al-Asr wal itu kasroh. Wallah. Misalkan antum demi Allah bahasa Arabnya apa? Kasroh kan? Jangan antum bilang wallahu ya. Ana tadi datang, jangan. Misalkan jangan seperti itu. Karena antum sedang bersumpah. Kalau bersumpah harus kasroh. Itu pelajaran antum yang belajar nahwu itu harus tegur. Bukan wallahu. Lagi emosi gitu kan. Bukan wallahi. Oh iya wallahi gitu kan. Malah nanti pelajari nahwunya lagi seperti itu. Nah, biasanya kalau bersumpah itu dengan nama Allah. Dan sekarang mungkin sekarang mungkin di sini ma'rifat itu bukan Allah gitu kan. Tapi kalau misalkan kita ketemu dengan wa setelahnya Allah. Gimana cara kita bacanya nih? Apakah wallahu atau wallahi? Nanti namanya hasba siyak. Hasba siyak. Siyak itu apa? Konteks. Sesuai dengan konteks kalimatnya. Sedang kalimatnya sedang apa nih? Sedang menceritakan gitu kan. Berarti wallahu. Tapi kalau misalkan ternyata sedang ada konflik yang dia itu butuh untuk bersumpah ya antum wallahi berarti. Dan setahu anak untuk bersumpah itu hampir jarang digunakan. Kan jarang sekali anak sampai sekarang hampir nggak pernah gitu ketemu dengan teks yang ada sumpahnya gitu. Hampir sampai sekarang anak belum pernah. Tapi iya pasti. Kan kita nggak boleh man halafa bi ghairillahi faqad asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah ya dia telah melakukan kesyirikan. Baik. Sehingga tidak boleh. Kalaupun ada berarti dia bukan orang Islam. Apakah orang Islam itu orang yang ngomong berbahasa Arab orang Islam saja? Tidak. Orang Kanada itu mereka mempelajari Islam, Pak. Untuk menghancurkan Islam. Orang-orang liberal ya. Yang mereka itu takjub dengan bahasa Arab, tapi mereka takjubnya itu untuk apa? Menghancurkan Islam. Bahkan sampai sekarang yang pernah ngobrolnya sama antum, orang yang buat kamus bahasa Arab yang paling lengkap ya, salah satunya gitu yang bahkan diakui gitu sama para penuntut ilmu, itu orang kafir. Nah, ya. Dan ada juga kamus kalau tidak salah. Anda dengarnya kamus ya. Masya Allah gitu. Kamus dibuat sama orang kafir gitu. Bahasa Arab gitu. Lalu kita orang Islam gimana gitu. Nah, ini juga teguran juga untuk kita yang pengajarnya juga gitu kan. Kenapa? Ya sama-sama lah kita belajar, semangat, saling memotivasi seperti itu. Berarti di situ wa ma'rifatu. Wa itu bukan huruf jar, maka di situ waw atof itu kerjaannya menyamakan harokat sebelum dan setelahnya. Wa ma'rifatu dini al-islami bil adil lati. Kalau bil adil lati jelas ada huruf jar. Bil adil lati. Adillah dalil ya. Dalil kalau tidak salah. Jamannya dari ana lupa ya. Ini apakah dilalah? Dilalah tuh jamannya adillah. Kalau dalil jamannya dalail. Dalail setahu ana ya, seingat ana dalail. Tapi kalau dilalatun jamannya adillah setahu ana. Allahu a'lam. Bil adil lati. Tapi sampai al-ula aja sih. Atau bisa baca. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillati. Baik, betul.
wa ma'rifatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu dinil islami bil adillati. الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة dinil Islam. دين الإسلام بالأدلة. الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الأولى العلم وهو Ma'rifatullahi wa makrifatu bihi nabihi wa makrifatu dinil islami bil adillati. Nah, jamatan al-ilmu wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillati. Dua kali lagi. Al-ula al-ilmu ma huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillati. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillati. Baik. Ini kalau di matan yang tadi itu baru 1,5 lah. 1,5 bait sampai yang barusan itu. Ya. Enggak apa-apa, pelan-pelan. Ini enak sekali ya. Ada tikrornya tuh banyak sekali, bisa antum atur. Bisa antum geser-geser ya. Insyaallah. Coba aja coba-coba. Anda pribadi pun belum sampai mencobanya. Bisa nanti antum coba-coba aja. Tapi ada pertanyaan? Nah. Ta'allumu arba'i masailah. Masailah ini kan mudhof ilaih. Baik. Kenapa enggak ada alif lam? Itu tadi sempat disampaikan Pak Suganda. Masail di situ umum ya. 4 masalah umum. Yaitu yang pertama adalah apa? Al-ilmu ya. Tadi ilmu. Nah, Anda juga masih bingung di situ, kenapa gitu? Kenapa dia menggunakan nakirah? Apa sebabnya gitu? Padahal kan mudhof ilaih itu dasarnya harus menggunakan yang ma'rifah. Walaupun ada yang tadi ya, yang dia itu nakirah. Kalau nakirah itu ya kembali ke makna nakirah itu sendiri. Itu yang Anda pegang selama ini. Sehingga kalau kita sandarkan kepada nakirah berarti dia masih umum nakirahnya itu, yang mudhof ilaihnya. Kayak misalkan buku seorang siswa sama buku siswa itu. Ya tadi kan kita bilang rajulun sama ar-rajulu. Rajulun ini laki-laki siapapun itu enggak tahu. Tapi kalau misalkan ar-rajulu laki-lakinya sudah kita ketahui bersama. Sudah kita tahu maksudnya si laki-laki ini siapa gitu kan. Mafhum, kayak misalkan ini pulpennya laki-laki itu. Yang laki-laki itu kita sudah paham siapa gitu tanpa harus mengatakan namanya. Tapi kalau misalkan kita nggak tahu laki-lakinya ini, nggak tahu ini kayaknya pulpen si laki-laki itu deh, atau mungkin ini pulpennya seorang laki-laki deh, karena di tempat ikhwan gitu kan, misalkan bukan di tempat akhwat dan lain sebagainya. Itu yang Anda pahami selama ini. Allahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah. Berarti Tadi yang materi tadi yang surat Yasin ayat 38. Kalau matahari itu berarti dia muannas ya? nah, Karena kan saya wasyamsu tajri. ya, itu tajri, itu menggunakan tajri. Tajri itu kan untuk hiya. Iya, tajri. Jaro yajri. Jaro. Huwa yajri. Kalau hiya tajri.
Misalkan taktubu, huwa yaktubu. Anta taktubu. Anta dengan hiya itu sama kan? Hiya taktubu. Nah, di situ tajri. Itu untuk muannas. Nar juga sama itu. An-nar. Bulan juga ya? Kalau bulan enggak kayaknya. Kalau bulan kayaknya enggak. Setahu Anda enggak. Harus dihafal ya. Iya, itu kayak gitu harus dihafalin. Sampai sekarang pun sering banget Anda sampai lupa. Ya, saya juga soalnya kebalikan gitu. Samsu itu muannas, qamar itu mudzakkar. Allahu a'lam bishawab. Selama ini memang itu harus dihafalkan yang begitu-begitu. Tapi intinya ngapain sih kita ngafalin kayak gitu kan? Pertama ya tentu saja perkataannya Umar bin Khattab ya kalau nggak salah. Ta'allamul arabiyyata fa innaha min dinikum. Perkataannya Umar bin Khattab. Ini bukan dalil sebetulnya. Ini hanya sebagai, ini kan marfu kalau dalam hadis kalau tidak salah marfu karena sampai sahabat saja, perkataan sahabat kan bukan perkataan Nabi. Tapi gak mungkin lah Umar bin Khattab menyuruh sesuatu yang jelek kan. Gak mungkin Umar bin Khattab menyarankan apalagi ini. Ta'allamu, pelajari oleh kalian al-arabiyyah atau bahasa Arab. Fa innaha min dinikum, mengatakan seperti itu. Ya kan? Tapi juga kita gak boleh kita jadikan ketika dalil orang yang gak belajar bahasa Arab berdosa, berarti ini kan perintah. Tapi perintah ini bukan perintah dari Nabi dan Rasul dan Allah kan. Berarti dia bukan perintah yang kalau kita tidak melakukannya kita berdosa. Seperti itu. Tapi insya Allah kalau melakukannya dalam rangka kita niat untuk memahami agama ya pasti innamal a'malu binniyat gitu kan. Intinya adalah kita belajar bahasa Arab, kita ngulik gitu ya, mempelajarinya. Jangan hanya berhenti di tahu mubtada, tahu khobar, tahu jar, tidak. Kalau bisa ya harus memahami tadi praktek di Al-Qur'annya seperti itu. Nah, kayak tadi ngafalin yang kayak gini harus muannas. Ya sebetulnya itu hanya apa ya? Mungkin bisa kita katakan formalitas saja dan nanti nilainya adalah ketika di beberapa ayat Al-Qur'an dipraktekkan gitu kan. Walaupun tidak banyak gitu seperti itu. Sehingga ya nantinya pasti akan banyak hal yang insyaallah baik yang akan kita dapatkan insyaallah. Baik, ada pertanyaan lagi? Nah, kalau membandingkan dengan pada khobar dari segi isi makrifah sama nakirahnya kebalikannya. iya itu aja. Itu aja. Dan dari segi makna jelas berbeda. Kalau mubtada khobar dia udah sempurna kalimatnya. Ya. Karena awalnya isinya udah makrifah udah jelas gitunya. Kalau yang mudhof ilaih belum jelas. Belum. Kayak Anda bilang sepedanya Fawaz. Pak, sepedanya Fawaz. Kenapa sepedanya Fawaz? Kalau Anda bilang, Pak, ini sepedanya Fawaz. Ini sepedanya Fawaz. Apa ini? Sepedanya Fawaz. Sepedanya Fawaz yang ini gitu. Yang mana sepedanya? Yang ini. Ya kan? Tapi kalau Anda bilang tiba-tiba sepedanya Fawaz. Masih butuh khobar. Berarti idhofah itu kalau kita jadikan mubtada, dia masih butuh khobar. Berarti nanti antara mubtada dengan khobar ada pemisahnya. Salah satunya ini mudhof ilaihi. Ya kan kitabul binti. Ini belum jumlah ismiyah ini. Masih ini baru kita ketemu dengan ini mubtadanya nih. Ini mubtada. Yang ini bukan khobar. Kadang beralif lam. Mafhum? Taib. Kayak kitabul binti, kenapa? Kitabul binti misalkan buku anak perempuan itu misalkan robek, mumazzakun, mumazzak, robek. Kitabul binti mumazzakun. Nah, ini baru nih khobarnya. Ini kan setelah mubtada menuju ke khobar ada pemisahnya. Itu salah satunya. Nah, dari segi makna mubtada khobar itu mudhof dan mudhof ilaih itu artinya titik-titiknya. Bukunya, pulpennya, rumahnya. Makanya kalau kita bilang kepemilikan, ya pakai idhofah. Atau bisa juga yang tadi pulpen itu gitu ya, pulpen ini gitu. Bukan, kalau itu bukan idhofah. Oh, yang itu mubtada khobar. Ya, mubtada khobar atau badal tadi. Badal. Pulpen itu, pulpen ini. Oh, berarti kalau yang mudhof ilaih ada nyanya. Iya. Pulpennya bagus
Bukan. Bukan cuma pulpennya. Pulpennya bagus. Kalau antum bilang, pulpennya bagus ya, suaranya bagus ya. Suaranya siapa nih? Antum harus sebutkan. Kalau idhofah harus disebutkan nyaknya. Ini nyaknya siapa nih? Oh, ini ternyata nyaknya nyak Fatimah misalkan. Oh, suaranya Fatimah. Ini baru nih idhofah, mudhof dan mudhof ilaih. Tapi kalau antum bilang suaranya bagus ya, itu mubtada khobar. Apa yang bagus? Suaranya. Suaranya kenapa bagus? Mafhum? Seperti itu. Berarti antum, atau mungkin kalau yang antum maksud adalah menggunakan dhamir. Tapi ini penggunaan dhamir berbeda dengan penggunaan dhamir yang ada dalam bahasa Indonesia. Tadi ustadznya siapa? Kalau dalam bahasa Arab, manil ustadz, udah selesai. Bukan man ustadzuhu gitu. Enggak. Siapa ustadznya? Man ustadz. Siapa bahasa Arabnya man kan? Ustadznya. Siapa ustadznya? Man ustadzuhu, itu salah tuh. Cara penerjemahan yang salah. Berarti begini, manil ustadzu. Siapa ustadznya? Manil waladu, siapa anaknya? Maksudnya ini anak siapa gitu? Manil waladu, siapa anak-anak yang tadi maju ke depan itu siapa? Yang berprestasi itu siapa? Manil waladu. Ya. Atau mungkin antum lihat ada anak kecil, manil waladu. Siapa anak itu? Mafhum? Itu maknanya. Siapa anaknya? Siapa anak itu? Seperti itu. Jadi kalau idhofah itu harus disebutkan. Harus disebutkan apa? Kepemilikannya itu untuk siapa atau pemilik siapa. Cukup insyaallah. Nah, insyaallah sampai jam 10 ya. Kita coba dulu pekan ini. Kalau memang ternyata memungkinkan, ya mungkin karena Anda juga masih ngeramu jadwal yang T3S ya, yang bapak-bapak yang lewat online itu. Karena Anda juga ada rencana sama mereka itu bahas kitab Nahwu yang Wasobiyah yang selama ini bahas nama Pak Suganda dari awal. Kalaupun mereka lanjut mungkin Sabtu Ahad. Nah, itu nanti kita tinggal nyari murojaahnya kapan gitu. Apakah nanti di pelajaran nahwunya kita praktek. Sekarang banyakin praktek. Insyaallah kan sudah tahu mubtada khobar gitu kan. Fi'il, jumlah fi'iliyah kan sudah tahu juga kan. Fi'il, fa'il, materi sedikit, prakteknya banyak. Jadi ini nahwu itu nanti materi, habis itu praktek dibacanya. Cuman ternyata habis 1,5 jam nih. Lebih lah. Enggak nyampe 1 jam 1,5 jam. Kalau Anda hitung-hitung tadi kita mulai jarum panjang ke angka 9 atau 10. Jadi jam 8 lewat 40, jam 8 lewat 45. Jadi mau jam 9 kurang gitu kan. Kita baru mulai tadi. Ala kulli hal. Baik, cukup insyaallah. Ada pertanyaan lagi? Nah. Kalau bab pertama kita kan kasroh sama Fathah kasroh. Fathah kasroh. Kalau yang di lain-lain, kalau misalnya babnya beda, misalnya kayak Ustaz kemarin ada pola yang menggunakan aku gitu kan, berarti kan fathah sama domah duluan gitu. Itu apa? Kenapa bisa beda? Kan buat apa itu Ustaz? Yang maksudnya fathah sama domah? Fa'ala yaf'ulu. Iya, mulainya dari bab satunya fa'ala yaf'ulu, bukan fa'ala yaf'ilu gitu. Dari awalnya tasriful usulnya. Iya. Nah, itu rumus sebetulnya, Pak. Rumus. Ada 6 rumus yang harus kita hafalkan. Itu nanti jawabannya seperti itu. Ada 6 rumus yang harus kita hafalkan. Di rumus pertama, ya masuk ke dalam rumus pertama, bab pertama itu fiilnya apa saja. Yang ini tidak boleh dicampur ke rumus yang lain. Makanya yang kedua fa'ala yaf'ulu. Yang ketiga fa'ala yaf'alu ya. Fa'ala yaf'alu. Yang keempat fa'ila yaf'alu. Beda-beda semua itu depan-depannya. Nah, contohnya juga harus menyesuaikan. Tidak semuanya, misalkan zahaba, antum bilang zahaba yadhhibu, zahaba yadhhubu, tidak boleh. Tapi apa? Zahaba yadhhabu. Berarti kata zahaba itu masuk ke wazan fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Kataba yaktubu. Antum boleh enggak katakan kataba yaktibu? Coba antum cari, kalau ketemu bisa nanti tunjukkan ke anak. Pengen tahu anak siapa yang nulis gitu. Maksudnya kita koreksi lah bareng-bareng gitu. Barangkali orang ini salah, tapi insya Allah hampir nggak ada dalam Al-Quran pun gitu kan. Maksudnya ini keluar dari konteks dari ininya apa namanya?
yang mulai dari, kan kemarin Ustaz ada pola yang pakai aku yakin hanya dia untukku begini gitu kan, kayak gitu. Aku Berarti yakin. bab satunya itu berarti kan patah madoma. Nah, Sedangkan yang kita pakai buku itu fatah sama kasroh gitu. Itu bab-babnya itu mulainya beda gitu. Tapi tetap ya penggunaan katanya baik. menyesuaikan. Anda paham? Antum yang antum cari materinya atau urutannya? Satu itu. Yang antum cari. Jadi untuk urutan pertama untuk makanya tadi kalau di beberapa kitab yang lain ini juga sempat Anda waktu itu kita adu argumen lah. Adu argumen ya. Mungkin saling mengunggulkan gitu. Kalau Anda pribadi karena Anda lebih dominan, lebih memahami, lebih menguasai kitab tasrif, Anda menggunakan kitab tasrif. Yang kitab tasrif itu dimulai dari fa'ala yaf'ilu. Kalau antum cari di buku yang lain, contohnya di Al-Amfilah At-Tasrifiyah atau mungkin buku yang antum selama ini pakai, itu bukan fa'ala yaf'ilu tapi fa'ala yaf'ulu dulu. Itu tidak masalah, Pak. Makanya Anda selama ini Anda enggak tanya bab pertama apa? Anda enggak pernah kan Anda bilang kataba yaktubu kayak barusan. Itu bab keberapa, Pak? Enggak, Anda enggak ngomong kayak gitu. Anda katakan kataba yak wazannya apa? Fa'ala yaf'ulu. Terkait nanti kita Anda kayak gitu kan? Anda enggak pernah, Anda enggak dulu di santri Anda termasuk yang apa namanya? Mungkin bisa dikatakan taklid gitu. Taklid banget sama kitab tasrif. Sampai Anda bilang fa'ala yaf'ulu bab keberapa? Sampai kayak gitu. Setelah Anda tarik, kayaknya Anda salah nih. Karena makin kesini Anda ngajari beberapa orang yang sudah pernah belajar sorof. Cuma mereka belum tahu nih makna dari sorof itu apa sih, fungsinya apa, ngapain sih kita belajar sorof. Ada yang kayak gitu, cuma ngafalin gitu kan, ngikutin, nggak tahu tapi dia yang sedang dia pelajari itu untuk apa gitu. Tapi berarti urutan itu Pak Imam tidak mempengaruhi. Antum mau pakai rumus yang mana pun sebetulnya bebas. Seperti yang Ustaz sebelumnya berarti nggak boleh nanya bagusnya jangan nanya bab berapa masuk. Enggak. Kelompokkan babnya Jangan. Masing-masing metode. Enggak, ya. Jadi yang diambil pelajarannya materinya, Pak. Ini wazannya. Ya wazannya kayak Anda. Kataba maksudnya kemana? Yaktubu berarti wazannya fa'ala dah gitu. Itu. Nggak perlu nanya bab. Naam. Sahih. Naam. Karena kemarin pun Anda katakan mungkin kalau antum yang pernah belajar dulu sorof, ini kita menggunakan kitab tasrif. Urutannya akan sedikit berbeda, wazannya terutama di tasriful usulnya itu ada kalau di kitab yang lain fa'ala yaf'ilu fa'lan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Antum menggunakan itu enggak masalah. Cuman kalau bisa itu digeser dulu. Antum punya materi itu, sekarang kalau bisa dikomparkan gitu, digabungkan dengan punya ana. Dengan pembahasan yang ana bahas seperti itu. Jadi insyaallah untuk itu enggak ada masalah Pak Imam, enggak ada. Berarti apakah berpengaruh dengan nilainya, berpengaruh dengan maknanya kah, penggunaannya? Tidak, karena sama-sama dua kitab ini tujuannya untuk mengetahui wazan dan cara membacanya. Itu aja sebetulnya. Oke. Cukup insyaallah. Nah, sudah terlalu malam juga sepertinya. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa kita jadikan jadwal. Ya mudah-mudahan bisa terjadwal ya nanti tahun baru. Dengan harapan juga bisa menghafal matan usul salasah kita bareng-bareng. Taib, nakhtatim liqa'ana bidai kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.